from Palestine. I working at CBR, Community-Based Rehabilitation Program of West Bank, Northwest Bank, mainly Jenin and Nablus. My work as program assistant. In general, we have equity between the male and female in Palestine. All of them can reach to education. All of them can take their rights. But sometimes, or some villages, they prefer to educate the male more than the female. So you find something in Palestine who is gender, which is prefer to give the rights for the male, not for female. But in general, if you want to speak about Palestine, Palestine is give equal opportunities in work and in education for male and female. We have program for women's and child clinic or unit, which is on Ministry of Health. In each department of each city, there is this unit, which is provide more information and awareness for the pregnant women, for about the breastfeeding and about the vaccination, and it's important, and about the care of babies, care of the women's self. And this unit has a branch in each village in Palestine. So every woman in Palestine can reach this unit, and they speak about her problems or what she faced, and they provide for her the appropriate treatment. And also we have on the private sector, not only on the Ministry of Health, like private hospitals, also this unit is available. The one doctor, which is pregnant, which is gynecologist and nurse, they are going every day for different villages at Palestine, and provide the treatment and provide services for the pregnant women and for the child. Yes, of course it's affect the situation, because sometimes there will be checkpoints on the streets or on the roads, which prevents the doctors or this staff to reach to other village. So the other village will not provide the services on some period on each time, something like this. Also, sometimes they prevent the funding, which is coming from outside, from the donors. You know, the Israeli have their own regulation and instruction, which when they prevent the funding, they can't provide the services. My work is with disability, and I hope all disabled people take their rights, and I hope to remove the stigma and from all communities, not only in Palestine, Indonesia, and all countries, because those people have the right to live, to educate, for the health and of the jobs. So I hope there is equal opportunities with disabled people. My dream, or I hope, the mother health care and child health care and healthcare in general to be better at Palestine, to give more knowledge, to give more technical and professional on this sector, to develop it and to reach to high level. Kami dari kelompok 3 percaya bahwa sebelum ada perjuangan atas hak manusia, salah satu hak yang merupakan hak, di mana berasalnya dari hak dari kemampuan seorang ibu untuk melahirkan dan menjaga anak itu. Pertama, manusia akan diambil adalah merumuskan kesehatan ibu dan anak, dan sebagaimana kita ketahui di Garut itu menjadi isu, di mana tingkat mortalitas ibu dan anak masih sangat tinggi. Nah, kami dari kelompok 3 mencoba untuk menganalisis dan memecahkan dan memberikan solusi untuk menjawab masalah ini. Permasalahannya adalah ada tujuh isu utama dari masalah itu adalah
menghindari KB atau alat kontrasepsi, di mana kecenderungan orang-orang agamawan, baik apapun agamanya yang ortodok, merasa bahwa menggunakan KB adalah pelanggaran dan dosa terhadap Tuhannya, di mana mereka menolak rezeki untuk mendapatkan anak. Nah, untuk kedua, pernikahan dini. Kita tahu bahwa di SCTV sekarang ada iklan pernikahan dini, dan pernikahan dini itu tidak baik. Tidak baik karena variabel baik kesehatan maupun kemampuan ekonomi dari pasangan-pasangan belum mencukupi, belum bisa mencukupi mereka untuk menghidupi keluarganya, baik istri, suami maupun anak yang mungkin lebih dari satu. Ketiga, masalah finansial, edukasi tenaga medis dan tradisional. Di mana edukasi tenaga medis, banyak kasus di mana bahkan tenaga medis profesional kita tidak mengetahui hal-hal kecil dari proses melahirkan. Seperti contohnya, kita tahu bahwa ari-ari, kalau misalnya Anda melahirkan ari-ari, apa yang akan dilakukan ari-ari pertama kali dilakukan dengan ari-ari? Potong. Nah, masalahnya adalah apakah benar memotong itu? Apakah ada cara lain misalnya yang bisa dilakukan mengatasi ari-ari tersebut selain langsung memotongnya? Researcher melakukan sosialisasi di Bali dan mengatakan bahwa sebenarnya jika seorang ibu melahirkan anak dan langsung memotong ari-arinya, hal yang terjadi adalah seorang bayi dan ibu bisa mengalami kekurangan darah sebesar 20% dari darah yang keluar dari ari-ari tersebut. Nah, mungkin contoh kecilnya adalah solusinya untuk kasus ari-ari bisa ditahan sampai kering baru dipotong. Itu contoh kecilnya. Dan apalagi untuk tenaga tradisional, kenapa tenaga tradisional masih dipertahankan? Karena masih ada stereotip di mana orang-orang enggan untuk melahirkan ke bidan. Mereka ingin paraji atau bidan atau dukun beranak, dukun beranak. Nah, dari sini kita coba untuk setidaknya bagi mereka yang tidak ingin memberikan nasibnya kepada bidan, meningkatkan probabilitas mereka untuk hidup, probabilitas mereka yang menyerahkan proses kelahiran kepada bayi, meningkatkan probabilitas mereka untuk hidup. Tadi nggak? Ya. Nah, itu dari tradisional. Keuangan, finansial, di mana masalah finansial masih cukup bermasalah, di mana kos untuk melahirkan yang masih bisa ditekan, namun banyak yang terbuang percuma, di mana bidannya jauh atau hal-hal kecil seperti obat yang masih ada yang lebih murah namun orang beli yang mahal dan yang lain-lain. Nah, untuk lalu poin kelima yang kami lihat adalah distribusi pangan gizi, di mana pangan untuk seorang ibu dan anak masih adanya ketidakkonsernan atas gizi seorang ibu, di mana gizi tersebut mempengaruhi kondisi baik untuk hidup, untuk berpikir, dan untuk melakukan hal-hal lainnya dan membuat mereka berguna di masyarakat. Nah, terus 7 yaitu kontrol ibu pra dan pasca melahirkan, di mana kontrol ibu pasca melahirkan sangat penting, di mana harus ada seorang yang baik ahli, di mana kecenderungan masyarakat kita untuk menjadikan proses kehamilan dan kelahiran adalah suatu hal yang benar alami tanpa diintervensi oleh manusia. Ini yang masih bisa kita benarkan. Dan last but not least, kesehatan psikologis, di mana masyarakat kita Indonesia utamanya masih memerlukan kesehatan psikologis, di mana sebenarnya kesehatan psikologis itu sangat krusial bagi manusia, mana ibu yang melahirkan, di mana mungkin kesehatan janin mereka, kehidupan nyawa, bahkan nyawa mereka itu ada di variabel kehidupan kesehatan psikologis, dan solusinya akan diberikan mereka gimana? Dari semua permasalahan yang tadi, kita tidak mungkin diam aja kan. Harus ada solusi yang benar bisa direalisasikan di masyarakat. Yang pertama adalah sosialisasi pemahaman penggunaan alat kontrasepsi. Permasalahan dari KB di atas, di mana harus ada pemahaman di mana penggunaan KB ini tidak serta-merta membunuh, atau di mana nantinya itu
setelah terjadi pembuahan atau apa. Jadi sosialisasi di sini menjelaskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi ini secara runutan pas awalnya itu agar nantinya itu tidak ada pertentangan antara agama atau apa. Terus yang kedua adalah jaminan kesehatan lebih baik jika dua anak. Seperti yang kita tahu kalau misalkan di Jakarta atau apa, ada jaminan kesehatan bagi yang mempunyai dua anak, dimana kalau misalkan sebuah keluarga mempunyai lebih dari dua anak, maka anak ketiganya itu tidak memperoleh subsidi dari pemerintah. Jadi perlu ditekankan bahwa ada kebijakan bahwa jika sebuah keluarga mempunyai 3 anak, maka anak ketiganya itu tidak memperoleh jaminan kesehatan yang lebih. Terus yang ketiga adalah membuat kelas pranikah atau kehamilan, di mana di dalam sebuah kelas ini akan terjadi sebuah sharing informasi antara baik seorang bapak ataupun ibu hamil berkumpul. Ada kan dalam sebuah kehamilan atau ibu hamil itu tidak semuanya rata. Ada ibu muda kan, ada ibu tua, di mana seorang ibu itu mempunyai informasi lebih tentang ini dan ibu yang satunya lagi tidak mempunyai informasi tentang itu. Makanya ada sharing informasi di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah mempromosikan kesempatan pendidikan untuk menunda pernikahan dini, di mana seperti yang kita tahu kalau misalkan yang mempunyai beasiswa baik di tingkat sekolah maupun tingkat lanjut, di mana pendidik itu diharuskan tidak boleh nikah sebelum pendidikannya itu selesai, di mana itu akan menjadi daya rangsang tersendiri yang nantinya akan menunda pernikahan dini. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah 1 menit lagi ya. training untuk menjaga untuk tenaga medis dan tradisional tentang teknis kelahiran yang benar. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Audi juga, harus ada edukasi yang benar dan tepat gitu, untuk supaya penanganan hal ini tuh lebih optimal gitu kedepannya. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan penghasilan melalui industri rumahan, di mana tadi ada permasalahan keuangan untuk kelahiran tadi. Maka kalau misalkan lebih kreatif, ada industri rumahan, tentunya bisa mengurangi hal tersebut. Yang selanjutnya prioritas alokasi dana untuk kelahiran, di mana prioritas alokasi dana untuk kelahiran itu harusnya dipersiapkan jauh sebelumnya. Terus yang selanjutnya adalah aksesibilitas untuk melahirkan, di mana hal yang harus dilakukan dalam hal ini adalah pemerataan keberadaan bidan, di mana itu bisa mereduksi sebuah harga buat kos buat apa sih melahirkannya gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mempromosikan bapak atau ibu ASI selama 2 tahun. Jadi pentingnya ASI untuk imunitas bayi harus disosialisasikan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah memberikan buku sosialisasi untuk ibu hamil, di mana kalau misalkan ibu terpositif hamil, di mana harus ada sebuah buku panduan yang dimana harus di dalamnya itu terkandung kebutuhan bayi pada waktu misalkan perkembangan bayi pada umur 1 bulan sampai 2 bulan itu kebutuhannya lebih ke proteinnya, lebih ke apa. Jadi itu lebih didetailkan perkembangan anak dan kebutuhan nutrisi dari bayi tersebut.
Yang selanjutnya adalah memberdayakan tanaman buah atau sayur di pekarangan rumah. Dimana kalau misalkan adanya kekurangan ekonomi, dimana kalau misalkan kita bisa memperdayakan pekarangan rumah, tanaman buah yang nantinya juga bisa menutupi atau bisa menutupi kekurangan nutrisi dari yang tadi. Yang terakhir adalah Bapak Siaga, di mana peranan Bapak dalam hal ini adalah selalu support selama hamil dan menyusui, di mana kalau misalkan perempuan-perempuan dikasih cucunya 3 bulan ya. Jadi kalau misalkan seorang bapak yang benar siaga, jadi bisa membuka peluang buat kepada anaknya memberi ASI dengan melalui bank-bank ASI atau apa gitu. Ya, terima kasih.